Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bujuji Auto Service. Di kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang sistem pemanas mobil PPG ya. Ini dia. Ini mobil yang saya gunakan untuk video biasa, menggunakan mobil seri 1000 ya. Nah, ini wadah dan tempat untuk pemanasnya ya. Jadi ada beberapa metode atau ada beberapa sistem pemanas yang digunakan untuk rangkaian PPG ya. Ada yang memanfaatkan panas knalpot, suhu panas knalpot, ada yang memanfaatkan asap knalpot, ada yang menggunakan panas air radiator yang dialirkan ke wadah atau ember seperti ini ya, atau wadah yang lain, dan masih banyak lagi, misal kayak menggunakan pemanas elektrik ya. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini pemanas memanfaatkan panas knalpot ya, yang dialirkan ke wadah seperti ini. Nah, ini untuk wadahnya ini seperti ini ya. Ini saya ada dua wadah, 2 tabung. Nah, ini dan ini. Nah, ini sama ini terhubung ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini ada airnya. Nah, ini airnya masuk sini ya. Nah, itu jadi kiri kanan terhubung. Nah, untuk terus selanjutnya untuk keluaran dari airnya. Nah, ini ke sini. Ini ada filter ya untuk menyaring kotoran agar nanti pompa tidak gampang tersumbat. Jadi ini saya buatkan filter ya untuk menyaring kotoran, karena di tabung BBG sering terjadi atau sering adanya karat pada bagian tabung, maka wajib ditambahin filter ya. Nah, ini untuk inputnya sini. Ini inputnya. Nah, ini masuk sini ya, dihisap, masuknya sini. Nah, dihisap oleh knalpot, dihisap oleh pompa DC 12 volt. Nah, ini pompanya ya. Ini pompa DC 12 volt yang tekanannya 70 PSI. Nah, ini masuk sini ya. Keluarnya ke sini ya. Nah, terus ini kita tambahin potensio, karena potensio itu untuk mengatur putaran dari pompa. Karena kalau pompa langsung terhubung dengan arus 12 volt kunci kontak, dia suaranya terlalu berisik ya. Suaranya kenceng banget. Jadi kita tambahin potensio. Nah, ini seperti ini ya. Nah, setelah ini masuk dari sini, keluar dari sini, ditekan. Nah, terus ke bawah. Nah, ini ke bawah ya. Ke bawah ini, ke depan. Nah, ini alirannya ke sini ya, ke pipa tembaga ini. Pipa tembaga yang dililitkan di knalpot ya, agar hawa panas knalpot itu merambat ke tembaga. Jadi air yang di dalam, air yang mengalir itu ikut panas ya. Setelah masuk ke tembaga itu, dia keluar lagi, balik ke belakang, kembali ke belakang, ke sini ya, dari sini. Nah, dari sini ini dia keluarnya ke sini. Nah, dia keluar ke sini. Nah, ini untuk keluarnya ke sini. Ini ya. Nah, setelah masuk ke sini, dia akan mengalir lewat ini ya, pipa ini, mengalir ke samping sini dan terus masuk ke sini lagi. Jadi berputar secara terus menerus. Kita coba hidupkan motornya ya. Kita kunci kontak on. Ini seperti apa?
Oke, kita coba. Ini untuk rangkaian BBG-nya seperti ini punya saya. Nah, coba kita alihkan ke BBG dulu. Nah, ini sudah BBG ya. Nah, kita coba kunci kontak on. Nah, kita kembali ke belakang lagi. Nah, ini pompanya ya. Suara pompanya ini kalau potensio kita besarkan suaranya jadi berisik ya, jadi kita pelankan. Nah, ini paling kecil, ini paling kecil. Nah, ini airnya terhisap ya, kelihatan ya tuh, sebagian kotoran dia terhisap oleh pompa. Dia masuk sini ya, masuk ke filter, terus masuk ke sini, siklus ya, keluarnya lewat sini. Nah, ini seperti ini. Ini paling kecil ini. Coba kita besarkan sedikit lagi ya. Ini coba kita paling besar. Ini yang paling besar ya. Ini yang paling kecil. Segini sudah cukup. Ini siklus selama mesin hidup, selama BBG bekerja, siklus air terus menerus. Nah, ini kalau misalkan mencapai suhu mencapai 40 derajat atau 50 derajat itu di kisaran sekitar 10 atau 15 menit dihidupkan ya. Tapi kalau di bawah jalan itu semakin cepat panas. Dan nantinya kalau misalkan suhu yang air di dalam sini, airnya atau suhu tabungnya terlalu tinggi, maka nanti tinggal ditambahkan termostat ya, untuk memutuskan aliran air, untuk memutuskan pompa ini agar aliran airnya berhenti jika saat panas, dan kalau sudah mulai adem dia akan hidup lagi. Nah, ini untuk selanjutnya setelah semua terpasang, setelah kedua tabung sudah terpasang dan dalam kondisi mesin hidup, ini juga termometer atau termostat sudah terpasang juga. Nah, ini sudah coba dibawa jalan kurang lebih sekitar 2 kiloan ya, dipanaskan dan sekitar jalan kurang lebih 2 kiloan. Ini suhu air sudah mencapai 46,6 derajat Celcius. Artinya pemanas air ini cukup efektif ya untuk memanaskan tabung atau menghangatkan tabung. Dan ini setelah dibawa jalan juga tidak ada pembekuan atau ngembun airnya ya. Ini enggak ada yang ngembun. Nah, ini gas juga hampir habis, tapi masih bisa ya, karena ini juga masih ada. Ini kalau misalkan terlalu panas, nantinya terlalu panas suhunya, bisa kita setting, kita tambahkan ya untuk pengaturan biar otomatis mati dan hidup dengan sendiri kalau suhu mencapai yang ditentukan ya. Nah, mohon maaf untuk video pemasangan ini, tabung sama pemasangan ini tidak saya sertakan karena mengingat durasi biar tidak terlalu lama ya. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Untuk video pembuatan pipa tembaga, untuk menekuk pipa tembaga, bisa kawan-kawan lihat di link deskripsi ya, nanti ada linknya untuk pembuatan atau cara menekuk pipa tembaga di knalpotnya. Oke, demikian video dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe ya. Terima kasih karena sudah menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.